dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih di Trade Expo Indonesia 2014. Pak Tony, saya mau langsung ke Anda lagi nih. Anda kan importir produk-produk Indonesia, import dari Indonesia ke Amerika. Ya. Sudah mulai sejak tahun berapa tuh Pak? Tahun 98. Tahun 98, sudah lama juga ya. Ya. Selama ini Anda mempunyai kendala atau apakah ada kesusahan dalam mengimpor barang dari Indonesia ke Amerika? Mungkin bisa di-share. Untuk pertama-tama ya saya mengalami banyak kendala, tapi setelah beberapa tahun kita mengerti gitu. Jadi sebelum kita impor kita sudah tahu dulu gitu produk apa yang kita harus impor dan regulasinya di sana gimana. Kalau memang kelihatannya memang bisa diimpor ke Amerika, kita bawa ke sini gitu. Kalau dari Indonesianya sendiri tidak ada dari Indonesia masalah, sendiri Pak? sih nggak ada masalah sih. Ya, jadi itu biasanya dari sisi dari pabriknya itu sendiri, dari supplier kita harus memenuhi persyaratan yang dari Amerika perlukan. Ya, bisa diberi contoh tidak Pak? Apa sih persyaratan yang diberikan oleh yang dari Amerika untuk produk makanan biasa dari pihak FDA itu pertama-tama dari pihak pabrik harus meregister fasilitas mereka. Setelah itu dari sisi labeling sama ingredient, dan kita lihat juga dari di produk tertentu itu apakah produk itu diizinkan atau tidak diimpor ke Amerika, karena ada beberapa produk yang memang di-ban untuk masuk ke Amerika sendiri. Potensinya nih Pak Tony dibandingkan dengan produk-produk dari negara ASEAN lainnya, produk dari Indonesia ini potensinya seperti apa? Saya rasa potensi produk Indonesia sangat bagus, karena saya lihat sendiri produk-produk dari Indonesia itu lebih bagus daripada negara-negara lain. Demand-nya juga ada ya Pak ya? Demand-nya ada juga ya. Baik. Bu, kalau di ajang Trade Expo Indonesia ini sendiri yang jadi favorit produk apa yang banyak favoritnya ya? Itu dicari? nomor satu Gitu. masih ditempati oleh furniture. Furniture. Baik kayu maupun rotan selalu menempati. Pantas saja Pak Jokowi sukses ya? Iya, betul. Pak Jokowi memulai karirnya dari Trade Expo Indonesia juga. Itu pengakuan beliau tadi ya. Kemudian nomor 2 adalah home deco. Home deco itu peralatan home decoration yang menunjang furniture. Oke. Jadi mereka itu biasanya ditempatkan di satu hall, sekarang 2 hall, dan itu ditata sedemikian rupa sehingga menarik, sehingga orang beli furniture-nya sekaligus dengan home deco-nya. Dan itu konsisten Bu, dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun. Memang kita tahu bahwa kita ya? itu betul-betul unggul untuk produk-produk kayu dan rotan Iya. Kemudian increasingly sekarang produk-produk ramah lingkungan seperti eceng gondok, mendong, seperti Eceng itu. gondok dijadikan apa itu? Ada, bisa jadi perabotan, furniture. Baik. Iya. Kalau dari segi jumlah transaksi, Ya. Berapa targetnya untuk tahun ini? Kalau tahun lalu kan sudah ada 1,5 miliar dolar Amerika yang tercapai. Tahun ini targetnya nih Bu? Paling tidak naik 5% sampai 10%. Naik 5 sampai 10%. Ya. Ibu, ini kan ada juga pavilion ASEAN. Itu kenapa dia dibuat pavilion ASEAN kali ini? Baik. Jadi gini Mbak Frida, kita tuh menyadari bahwa tahun depan kita sudah mulai kepada masyarakat global, masyarakat ekonomi ASEAN. Oleh karena itu kita juga harus mempersiapkan diri, kita memperkenalkan diri kepada dunia dan kepada teman-teman kita di ASEAN bahwa kita siap untuk produk-produk ramah lingkungan, produk dan jasa yang ramah lingkungan, dan kita juga membuka investasi, destinasi investasi untuk jenis-jenis investasi produk dan jasa yang ramah lingkungan. Oleh karena itu kita membuka pavilion ASEAN kepada mereka sebagai courtesy dan juga pengumuman kayak show of force begitu, unjuk kekuatan. Kalau dari profil pembelinya nih Bu yang datang dari negara mana saja sih, 100 lebih negara itu? Negara tertinggi, 5 negara tertinggi dalam hal pembeli adalah nomor 1 Cina, masih tetap China. Dari China. Masih tetap China. Nomor 2 Jepang, nomor 3 ada negara Malaysia, nomor 4 Nigeria, nomor 5 saya lupa India mungkin ya. Dan itu mencerminkan juga jumlah buyers yang datang dari negara-negara tersebut. Yang tertinggi, yang paling banyak mengirimkan buyers datang ke sini adalah Nigeria, nomor 1. Nigeria. Ya, nomor 2 India. Nomor 3 itu kalau nggak salah Malaysia. Nomor 4 Arab, Saudi Arabia. Nomor 5 itu Bangladesh. Baik. Bu, semoga sukses ya Trade Expo Indonesia. Terima kasih. Saya mau ke Pak Tony nih Pak. Anda sebagai importir, harapan Anda apa terhadap pelaksanaan Trade Expo Indonesia ini dan juga tentunya dari Kementerian Perdagangan dalam memfasilitasi impor?
dari Indonesia? Kita sebagai pihak importir, kita juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk seperti acara-acara seperti ini. Ya, karena buat kita itu suatu hal yang positif gitu. Pak Antoni rajin ikut Trade Expo Indonesia. Kita berusaha untuk datang setiap tahun ya. Iya, selalu ikut ya Pak ya? Ikut ya. Baik, mudah-mudahan ya Ibu ya bisa dilaksanakan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang dan sukses di Trade Expo 2014 ini. Sukses juga buat Anda Pak Tony dan pemirsa. Terima kasih Anda sudah bersama kami selama 1 jam terakhir dalam live event Trade Expo Indonesia 2014. Saya Frida Litwina dan tim yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan.